Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Qurratu Ain dengan NIM 55522402007 dari kelas 4 ABCBSC. Kali ini saya akan memaparkan materi analisis biaya volume laba atau cost volume profit CVP. Ada 5W1H dalam materi ini. Langsung saja yang pertama ada what, apa itu analisis CVP, alat akuntansi manajerial yang mengamati hubungan antara biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel, volume penjualan, dan laba bersih perusahaan. Ada contoh yang akan digunakan dan ada beberapa instrumen seperti satu biaya variabel, yang kedua ada biaya tetap, yang ketiga ada margin kontribusi. Yang kedua, why, mengapa analisis itu penting? Perusahaan pada contoh itu tidak bisa menentukan target penjualan atau harga produk secara asal-asalan. Analisis CVP itu digunakan untuk menjawab pertanyaan krusial seperti yang pertama ada titik impas atau break even point, berapa banyak produk yang harus dijual agar perusahaan itu tidak rugi. Yang kedua ada profit, yang ketiga ada unit yang dijual. Lanjut ada who atau siapa yang menggunakan analisis CVP. Analisis ini digunakan secara internal oleh manajemen perusahaan, mulai dari manajer keuangan, manajer produksi, hingga direksi. Yang pertama ada manajer produksi, menggunakan untuk mengontrol biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua profit, menggunakannya untuk menentukan strategi harga jual dan target tim sales. When, kapan analisis CVP digunakan? Paling sering itu digunakan pada tahap perencanaan atau planning dan pengambilan keputusan atau decision making. Seperti sebelum periode akuntansi dimulai, untuk tujuannya untuk menetapkan target anggaran laba tahunan, atau saat ada perubahan eksternal internal seperti bahan baku naik atau perubahan tarif pajak penghasilan. Yang kelima ada where. Analisis ini diterapkan pada setiap lini produk atau segmen bisnis di dalam perusahaan. Yang keenam ada how, bagaimana produk ini dijalankan. Contoh soal, diketahui harga jual suatu perusahaan itu memiliki harga jual 5.000, biaya bahan bakunya 800, biaya tenaga kerjanya 200, dan biaya fasilitas atau biaya tetapnya sebanyak 2 juta. Langsung saja ke contoh soal yang pertama, ditanya margin kontribusi per unit, yaitu harga jual sebanyak $5.000, dikurangi biaya bahan baku sebanyak 800 dan dikurangi BTK sebanyak 200, jadi $4.000. Yang kedua ada titik impas, ditanya dalam satuan unit, biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurangi biaya variabel per unit sama dengan 2 juta dibagi 5.000 dikurangi 1.000 sama dengan 500 unit. 1.000-nya dapat dari mana? 1.000 dapat dari BBB ditambah dengan BTK. Selanjutnya ada titik impas dalam dolar. Harga yang pertama ada 2 cara. Yang pertama itu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual sebanyak 2.500.000. Yang kedua ada harga jual dikali unit, 5.000 dikali 500 sebanyak 2.500.000. Hasilnya tetap sama, tetapi cara yang digunakan berbeda. Yang ketiga, tingkat biaya tetap yang baru. Biaya tetap ini meningkat menjadi 5% dan laba sebelum pajaknya mencapai $300.000. Langkah pertama, menghitung biaya tetap yang baru biaya fasilitas dikali 100 ditambah tingkat presentase yang direncanakan. Menghitung biaya tetapnya itu kan 2 juta dikali 100 ditambah tingkat presentase yang direncanakan itu 5%. Jadi 100 ditambah 5% jadi 105% sama dengan 2.100.000. Yang kedua, langkah mencari tingkat penjualan. Caranya itu biaya tetap ditambah laba sebelum pajak dibagi margin kontribusi. Hasilnya adalah 600. Yang keempat, memasukkan tarif pajak penghasilan perusahaan itu 25% dan laba setelah pajak mencapai $1.500. Butuh berapa unit yang dijual? Yang pertama, biaya tetap sebanyak 2 juta, kita pakai biaya tetap yang lama, ditambah laba yang diinginkan yaitu $1.500 per 1 dikurangi presentasi pajak, atau 1 dikurangi 25% dibagi margin kontribusi per unit sebanyak 4.000, sama hasilnya adalah 550. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar!